Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam PKH. Perkenalkan, saya Budi Hartono. Saya pendamping sosial PKH, berasal dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan hari ini kita masuk ke dalam sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Dan untuk tahu lebih lanjut mengenai video saya hari ini, jangan lupa terlebih dahulu klik subscribe, like, share, dan komen guna untuk mendukung channel saya untuk bisa berkembang, dan tentunya kita akan sukses bersama. Dan let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali kita dipertemukan dalam suasana tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu dan melakukan kegiatan. Dan hari ini kegiatan kita yaitu kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, atau lebih sering kita kenal dengan kegiatan P2K2. Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu dengan ibu sekalian, kira-kira ada ibu hamil nggak di sini, Bu? Ada, Bu, ya? Ada. Oh ya, alhamdulillah ada ibu hamil. Dan hari ini materi kita tentang ibu hamil ini, Bu. Dan hari ini kita masuk dalam pembelajaran modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan hari ini kita masuk ke dalam sesi 3, Bu, ya. Karena di pertemuan sebelumnya kita udah masuk ke sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil melalui mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dan hari ini kita masuk ke dalam mendukung perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Kira-kira di pertemuan yang lalu, Bu, untuk sesi 2, yaitu mengakses informasi dan layanan tepat untuk ibu hamil, kira-kira ada kendala nggak, Bu? Ada ya? Nggak ada ya? Benar-benar nggak ada ya? Tapi kalau seandainya ada kendala, karena kan di situ, Bu, kemarin kita sudah membuat tabel janji diri. Berkaitan dengan tabel janji diri itu isinya itu tentang sesi-sesi pembelajaran kita ini, Bu. Dan kemarin di sesi kedua yaitu untuk akses informasi dan layanan tepat untuk ibu hamil. Nah, kalaulah kira-kira tantangannya itu tantangan mencari informasi dari media internet ataupun media lainnya, ibu tidak bisa untuk melakukan itu, jangan khawatir, Ibu. Selain dari media-media tersebut atau alat tersebut, ibu bisa langsung datang atau langsung menanyakan kepada petugas kesehatan ataupun bidan desa yang ada di sekitar ibu. Jadi informasi yang disampaikan mereka itu akan lebih akurat dan lebih jelas karena langsung bertatap muka dan langsung berbicara. Kalau melalui media internet kan kadang-kadang pemahamannya kurang, Bu, karena kan memahami sendiri. Kalau ibu langsung tanya kan lebih baik itu informasinya. Baik, ibu sekalian, dan hari ini kita lanjut mengenai sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Kira-kira apa saja kan yang bisa dilakukan untuk melakukan perawatan sehari-hari untuk ibu hamil? Kira-kira apa saja itu, Bu? Untuk ibu hamil kira-kira apa saja perawatan yang dibutuhkan? Oh, misalnya dari segi makanan ataupun aktivitas. Kira-kira, Bu, makanan apa saja yang penting untuk ibu hamil? Apa kira-kira, Bu? Oh, kurang tahu ya, Bu, ya? Oh, gini, Bu. Jadi, biar saya jelaskan. Jadi, makanan yang diperlukan untuk ibu hamil, Bu, yang pertama yaitu makanan yang bergizi, dan tentunya bergizinya itu bergizi seimbang, Bu, karena gizi itu sangat penting untuk ibu hamil guna untuk mencegah kekurangan gizi, dan tentunya gizi ibu tersebut akan terpenuhi, dan sehingga dengan semua gizi dan darah itu normal, membuat ibu hamil itu lebih sehat, dan ibu hamil tersebut janinnya itu akan sehat juga, Bu, dan akan terhindar dari bahaya stunting. Dan anak lahir itu kita berdoa semoga terhindar dari stunting karena kita sudah memenuhi gizinya. Dan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil, kira-kira, Ibu? Coba Ibu
Ibu Putri coba? Kira-kira apa Bu? Nggak tahu Ibu ya, Ibu karena baru pertama hamil ya Bu ya Bu. Jadi Ibu kurang begitu paham. Nggak tahu ya Bu ya? Oke, karena Ibu nggak tahu Bu, ya saya paham juga lah, karena Ibu mungkin pertama kali hamil ya Bu ya, jadi pengalaman Ibu belum ada. Jadi perlu kami sampaikan Bu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dari segi makanan Bu. Yang pertama, Ibu hamil perlu makanan yang bergizi seimbang dan rutin minum tablet tambah darah. Itu berguna untuk apa Bu? Ya bergunanya untuk mencegah anak lahir stunting. Kira-kira Bu, makanan yang bergizi seimbang itu apa saja itu Bu? Betulnya adalah pemenuhan karbohidrat, protein, dan mineral Bu. Dengan gizi yang seimbang atau makanan dengan gizi seimbang dan dengan Ibu rutin minum tablet tambah darah, ya mudah-mudahan anak Ibu terhindar dari namanya bahaya stunting. Dan selanjutnya Bu, kira-kira dari segi makanan masih ini Bu, kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Kira-kira Bu, kira-kira Bu, untuk perawatan Ibu sehari-hari perlu nggak peran keluarga Bu? Perlu ya? Perlu kan? Karena memang Ibu hamil ini perlu dukungan dan peran keluarga. Karena Ibu hamil itu biar biar merasa ada yang mendukung ataupun membantu dia di saat dia hamil. Nah, yang kedua ini Bu, keluarga dan Ibu hamil membuat jadwal guna untuk memastikan Ibu hamil minum tablet tambah darah. Jadi Bu, tablet tambah darah itu sangat penting Bu untuk Ibu hamil. Jadi saya berharap nanti keluarga Ibu bisa membuat jadwal. Kenapa? Biar bisa memastikan Ibu minum tablet tambah darah. Selanjutnya masih segi makanan Bu, keluarga mendukung Ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani makan saat Ibu hamil makan. Jadi keluarga itu menemani Bu, ikut mendampingi saat Ibu hamil makan. Kenapa? Biar Ibu hamil itu tidak merasa sendirian. Kalau makan ada temennya kan tentunya makannya akan semangat Bu. Jadi Bu, nanti Ibu diingatkan Bu suaminya ataupun keluarga-keluarga yang ada di sekitar rumah Ibu. Jadi untuk berpartisipasi dan mendukung pelayanan kepada Ibu hamil, gitu Bu. Kira-kira dari segi makanan apa lagi Bu kira-kira? Saya rasa 3 poin tersebut sudah cukup ya Bu ya. Selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan dari segi aktivitas Bu. Kira-kira untuk aktivitas untuk Ibu hamil, kira-kira perlu nggak dijaga Bu? Perlu kan Bu? Baik, kalau untuk perlu dijaga itu yaitu yang pertama ini Bu, hal yang perlu kita perhatikan untuk aktivitas Ibu hamil yaitu Ibu hamil harus bisa menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup Bu. Jadi Bu, harapan saya kalau Ibu kan sekarang lagi hamil Bu, kalau bisa saran saya Ibu tetap menjaga kebersihan Ibu. Jangan Ibu karena Ibu hamil terus nggak mau jaga kebersihan, pakaian kotor dibiarkan saja. Ibu terus karena Ibu hamil jadi Ibu tidak mau mandi. Kalau bisa jangan begitu ya Bu ya. Jadi Ibu harus rutin untuk menjaga kebersihan melalui mandi dan istirahat yang cukup Bu. Nah, poin yang kedua Bu, keluarga ikut berperan dalam membantu ataupun menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi Bu, keluarga itu juga harus berperan Bu dan harus berpartisipasi untuk mendukung Ibu hamil dengan cara ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah untuk Ibu hamil. Kenapa Bu? Karena biar Ibu hamil itu bisa capek kali Bu. Jadi kalau Ibu hamil itu tidak capek, tentunya kan istirahatnya cukup, dan itu sangat penting untuk Ibu hamil karena istirahat yang cukup sangat membantu bagi Ibu hamil guna untuk menjaga kehamilannya Bu. Dan keluarga Bu, keluarga harus senantiasa tetap menjaga dan mendukung Ibu hamil, tetap memberikan pelayanan ataupun dukungan. Itu tadi, kalau ada kegiatan ataupun pekerjaan rumah yang belum selesai, ikut membantu menyelesaikan agar pekerjaannya cepat selesai dan Ibu hamil istirahatnya itu cukup, gitu Bu ya. Dan poin yang ketiga Bu, keluarga selalu mengingatkan Ibu hamil untuk menjaga kebersihan ataupun mandi Bu, mandi, mencuci pakaian, menggosok gigi. Artinya kebersihan diri Ibu hamil juga perlu dijaga, mencuci tangan Bu.
Jadi kalau seandainya ibu hamil lupa, keluarga lah yang mengingatkan. Jadi peran keluarga ini sangat penting untuk menjaga dan mendukung ibu hamil agar ibu hamil itu benar-benar kesehatannya itu terjaga, Bu. Jadi harapan saya kita bersama saling mengingatkan kepada ibu hamil dan keluarganya untuk mendukung ibu hamil dalam menjaga kebersihan diri, menjaga pola makanan juga harus gizinya juga harus seimbang. Jadi dengan makanan yang bergizi seimbang, terus aktivitas yang didukung oleh keluarga sehingga tidak begitu capek ibu hamilnya, mudah-mudahan anak ibu yang masih dalam kandungan ataupun ibu-ibu sekalian yang dalam keadaan mengandung ataupun ibu hamil, anaknya itu terhindar dari namanya bahaya stunting. Kita berharap ibu hamil juga terhindar dari masalah kesehatan. Kita harus menjaga ibu hamil kita, keluarga, masyarakat harus dukung ibu hamil biar terhindar dari bahaya stunting bagi anak yang dalam kandungannya. Jadi nanti anaknya ketika lahir, anaknya sehat walafiat, dan itu doa kita bersama ya Bu ya. Baik Bu, nanti di sesi berikutnya kita akan membuat pertemuan P2K2 lagi nih Bu, di pertemuan berikutnya. Jadi kita buat ice breaking dulu ya. Ikuti ya Bu ya. Tepuk-tepuk semangat ini Bu, biar semangat. Oke Bu ya. Ayo, ya Bu, ikut sama Bu. Tepuk semangat. 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 Baik Ibu sekalian, karena materi kita sudah selesai mengenai mendukung perawatan ibu sehari-hari, ibu hamil. Jadi hari ini materi kita selesaikan sampai di sini Bu, dan di sesi berikutnya nanti kita akan bertemu lagi tetap dengan modul pencegahan dan penanganan stunting. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya Bu ya. Baik, terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.